Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang lebih dikenal dengan Gus Baha yang saya takzimi, dan semua guru-guru saya yang saya hormati. Kita banyak mendengar tadi bahwa di dalam fikih, yaitu furu'iyah, itu sudah terbiasa terjadi khilaf di antara kalangan ulama. Ada satu redaksi yang bagi saya cukup ada satu yang menurut saya diantaranya di dalam Bujairami al-Khatib. Loh. Di antaranya redaksi yang terdapat dalam kitab Bujairami al-Khatib, dan ini juga dikutip di dalam kitab I'anatul Thalibin ketika membahas soal apakah ad-dukhon itu dapat membatalkan puasa atau tidak. Dukhon yang dimaksud di sini adalah dukhon yang masyhur dengan kata at-tutun atau tembakau, atau dalam konteks sekarang mungkin rokok. Itu kan ulama sebetulnya berbeda pendapat, bukan hanya dalam apakah membatalkan puasa atau tidak, bahkan hukum rokoknya aja ulama sudah berbeda pendapat. Tetapi kemudian ada redaksi yang menarik bagi saya cukup muskil, yaitu beliau tiba-tiba mengatakan begini: la'anallahu man ahdatsahu. Semoga Allah melaknat orang yang memproduksi rokok. Itu penting digarisbawahi. La'anallahu man ahdatsahu. Man ahdatsahu bukan man ista'malahu. Ini cukup kriminal karena ngomongnya di dalam pesantren yang cukup itu menjadi di negara Indonesia. Kenapa ini ada laknat semacam ini? Karena katanya fa innahu minal bid'il qabihah. Tetapi maksud saya, kenapa ulama ini sampai melaknat padahal hukum rokok itu saja merupakan furu'iyah yang memang sudah sewajarnya terdapat khilaf. Sementara saya sebagai santri NU Tulen itu mengenal, memiliki ulama-ulama yang atau kiai-kiai yang luas, yang bukan hanya tidak mau mencaci maki apalagi sampai melaknat, bahkan mengkafirkan pun itu merupakan pantangan. Sehingga pertanyaannya ini unik, setelah saya cek juga ada dalam kitab Kasyifatus saja yang kita tahu itu pengarangnya orang Indonesia, walaupun mungkin NU belum hadir pada saat itu. Jadi pertanyaan saya untuk redaksi ini, apakah dalam syariat Islam atau fikih utamanya itu memang ada pembenarnya melaknat orang lain atau dalam tanda kutip mendoakan orang lain jelek? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang menyangkut rokok tadi saya kan sudah mengulang. Kalau rokok dengan arti rokok itu kita ngikuti guru-guru kita, tidak pernah mengesahkan orang puasa yang rokok. Jadi ini bukan masalah furu'iyah, karena tetap dianggap ain. Jadi ini saya sendiri secara pribadi, dan kalian harus setuju karena anut guru-guru kita tidak akan mengesahkan orang puasa merokok, karena dukhon itu termasuk ain. Selain itu tidak perilaku guru-guru kita. Nah, soal khilaf tentang rokoknya sendiri, tidak urusan dengan puasa loh ya, saya ulangi, tidak urusan dengan puasa. Itu karena memang tadi malam yadul kan al aslu fil asya al ibahah kan, malam yadulat dalil ala tahrim. Jadi ya taruhannya halal dulu, tapi tidak urusan orang puasa, saya ulang lagi loh, karena yang salah paham ruwet. Nah, kalau masalah laknat tadi, laknat itu ibaratun anil bukhdi. Jadi tidak, laknat itu tidak harus yang orang itu harus kesampaian lah kira-kira. Jadi kalau sampean tanya hukumnya melaknat orang mukmin gimana? Jelas di Sulam Taufik laknul mukmin itu tidak boleh. Tapi manusia itu tidak cukup punya bahasa untuk mengekspresikan kebencian atau tidak suka. Kadang-kadang spontan terlontar kata apa? La'anahu. Jadi itu hal-hal yang bawaan sabkul lisan. Itu kan sama dengan orang Arab bilang la wawah. Karena nggak bisa dihindari. Makanya di bab tolak, dengerin ya, bab apa?
Ketika seorang suami marah sama istri terus bilang gini, lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya, itu tidak dimasukkan sharihut thalaq, tapi masih dimasukkan kinayatut thalaq. Karena maksudnya lelaki ketika sadar tadi, kamu seperti ini tidak seharusnya. Seakan-akan perilaku kamu tidak perilaku seorang istri. Sehingga itu tidak dimasukkan sharihut thalaq, tapi dimasukkan, padahal kalimatnya jelas, kamu tidak istri saya. Tapi itu kan bawaan emosi. Itu kan seperti kiai baru duka, ora santriku nak sing penggaweane kodok. Nah, sekali-kali kiai ini takut. Terus kalau santri ini tiang lintu, yo ora ngawur. Karena yo ora trimo nak santri ini dipek wong liya kan gitu. Pasti juga gak terima kan kalau diakui orang lain. Sama ketika kamu marah sama istri kamu cantik, lasti bizaujati. Terus bojomu takut. Berarti aku bojone wong liya. Ojo ngawur. Kan Yeman juga kan? Eman kan? Jadi makanya di semua hukum itu selalu kalau masalah ungkapan kalimat itu kira-kira ya mirip la yu'akhidukum wa billaghwi fi aimanikum, karena bawaan kalimat spontan itu pasti ada. Makanya dulu ada sahabat yang nyuwun sewu Nabi ngendikan papa gitu terus agak terganggu itu. Padahal Nabi ngendikannya ya spontan, tapi tidak sampai laknatullah. Akhirnya Nabi, "Ya kamu tidak usah susah. Fa'ayul muslimina adaituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu wa laysa dzalika ahlan wa la ahlan lidzalik apa faj'al dzalika kafaratau wa zakatau wa ajra." Jadi apa ya, bawaan spontan itu pasti ada.